Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah kembali pada kebaktian online pada kaum perempuan Pasundan Purwakarta pada tanggal 29 Agustus 2020, akhir bulan Agustus ini. Mari kita masuk dalam doa pembuka pada kebaktian komper pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sangat berterima kasih Tuhan telah memberikan anugerah yang baik pada kami, kesehatan, keluarga yang baik, maupun rezeki yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini Bapa, kami bersatu hati dalam ibadah kaum perempuan. Biarlah Tuhan memberikan kami kasih karunia dan persaudaraan yang baik di kebaktian kaum perempuan ini. Biarlah kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik pada kebaktian ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah dalam hidup ini, dalam kebaktian kami ini juga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita masuk pada lagu KJ13. Bentar ya. KJ13 dengan judul Allah Bapa Tuhan. Mari kita pujikan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita satu dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, begitu besar anugerah dan kasih-Mu yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, melengkapi segala apa yang kami miliki. Untuk itu Bapa, pada malam hari ini dalam pembacaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus hadir dalam pembacaan ini, agar pembacaan ini bisa kami pahami, kami mengerti dalam kehidupan kami. Bersabdalah Bapa dalam pembacaan kami ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan pada renungan di KPP pada malam hari ini kita ambil dari Matius 8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Akan saya bacakan pembacaan ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
kita masuk dalam khotbah. Kalau dalam pembacaan Matius 8 ayat 14 sampai ke 17 ini dikatakan bahwa Yesus berkunjung ke rumah Petrus. Setelah Yesus berkunjung ke rumah Petrus, Yesus mendapatkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Lalu Yesus datang menghampiri ibu mertua Petrus itu, dia memegang tangan wanita itu dan sakit demam pun reda, dia sembuh. Lalu wanita itu datang untuk melayani Yesus. Dan pada tengah malam datanglah orang banyak untuk minta disembuhkan oleh Yesus karena mereka kerasukan roh jahat. Lalu Yesus mengatakan, keluarlah roh jahat dalam tubuh orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, yang paling berkesan di pembacaan Alkitab ini, ayat yang ke-17 yang mengatakan, nebuat Nabi Yesaya bahwa Tuhan yang akan menanggung beban dan menyembuhkan penyakit yang kita hadapi. Dalam keseharian kita bisa dikatakan begini, anak kita sedang membawa tentengan yang sangat berat. Nah, kita sebagai orang tua melihat itu pasti kita ingin membantu anak kita agar apa yang beban berat yang dia tenteng itu bisa meringankan dia. Pasti Bapak Ibu Saudara juga akan melakukan hal yang sama apabila kita melihat anak-anak kita itu memikul beban yang berat. Pasti secara otomatis kita sebagai orang tua pasti akan membantu anak kita. Dan di dalam konteks Alkitab ini juga dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus bisa menyembuhkan segala sakit yang kita derita, beban yang menerpa kehidupan kita. Lalu kenapa kaum ibu, kaum muda, kaum perkasa dalam rumah tangga takut untuk memikul beban yang sedang kita hadapi? Pertama, kenapa ada keraguan-raguan? Kenapa kaum ibu tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus? Minta kuasa Yesus untuk memikul beban yang bersama-sama kita hadapi. Kadang kaum ibu merasa ragu, kadang tidak percaya, dan tidak pede. Padahal di Alkitab itu mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, berletih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Firman itu nyata dalam kehidupan kita. Dikala kita sakit, dikala kita susah, dikala kita tidak semangat menghadapi hidup karena terpaan ekonomi, terpaan kita lelah menghadapi masa depan. Dalam arti kata, kita udah ngurus anak kita dengan baik, tapi hasilnya kadang tidak memuaskan hati kita. Dan kadang juga kita masalah ekonomi yang menghimpit, bikin kita pusing. Tapi Tuhan Yesus bilang, gak usah ragu, burung di langit aja yang terbang itu saya kasih makan. Bagaimana kalian umat pilihan saya yang memilih kamu menjadi pengikut saya. Kenapa kalian ragu? Kenapa kalian ragu? Terimalah hidup ini dan percayalah bahwa kuasa Allah yang akan selalu melengkapi dan memberkati kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Nah, satu lagi pertanyaan dalam peringkop Matius ini, ayat 14 sampai 17 ini mengatakan, pernahkah kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan? Pertanyaan untuk kaum ibu. Nah, pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda percaya akan kuasa Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama dalam dua pertanyaan ini dalam kehidupan kita sebagai kaum perempuan, kaum kuat dalam keluarga, kaum inspirasi dalam keluarga. Mari kita pecahkan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi dalam rumah tangga. Kelemahan itu pasti ada jalan keluar. Sakit itu pasti ada obatnya, ada kesembuhan. Percayalah, Allah bersama kita. Mari kita percaya, kita bawa beban kita bawa sakit kita untuk minta kesembuhan dari Allah, untuk minta ditopangkan dalam
segala kesusahan yang kita hadapi. Amin. Kita bawa dalam lagu dalam KJ 412. Dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Sumber air hidup menyembuhkan jiwaku, dan berjalan di mukaku dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan selalu menopang hidup kami. Tuhan selalu memberikan semangat pada hidup kami. Dan Tuhan juga menyembuhkan segala sakit yang kami rasakan. Terpujilah Engkau Allah. Engkau memberikan berkat anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami bisa merasakan anugerah-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat yang baik, agar kami bisa menerima dan merasakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami hidup yang baik, kami hidup yang layak. Kami juga membawa doa ini untuk negara kami yang sedang dilanda virus Bapa. Resesi dan kesulitan keuangan, perekonomian kami hancur, tapi kami percaya Allah akan selalu bersama dalam hidup kami melewati masa-masa gawat dalam kehidupan ini. Kami membawakan negara kami yang sedang kesulitan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan jalan keluar yang baik. Kami percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Juga persekutuan kami dalam gereja kami ini Bapa. Tuhan, mampukan kami bersatu hati memelihara firman yang telah kami yakini. Biarlah tidak timbul perpecahan di antara komisi-komisi maupun dalam peribadatan kami. Kami serahkan semua itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mendoakan kaum ibu, kami mendoakan kaum bapa, kaum lansia maupun kaum remaja serta anak-anak. Kami kesulitan beribadah karena kami tidak jarang untuk berkumpul untuk memuliakan-Mu, bertatapan, tapi kami percaya Bapa dengan siaran-siaran online yang kami selenggarakan, iman kami semakin menyala untuk-Mu. Berikan kami hari yang baik, kesehatan yang baik, dan masa depan yang baik kepada anak-anak kami. Biarlah kami selalu bersama-sama memuliakan nama-Mu di hati kami masing-masing. Terima kasih atas anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita sambut dalam lagu terakhir KJ 375 KJ 375. Saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita sambut berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Amin.